selamat siang semua Ananda. Bertemu lagi dengan Ibu kali ini. Oke, pada kali ini Ibu akan membuat video pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, sebelum kita masuk kepada materi, kali ini seperti yang Ananda tahu, kita dalam musibah yaitu tekannya wabah COVID-19 atau Corona. Nah, untuk itu pemerintah menghimbau untuk menghentikan kegiatan belajar di sekolah dan dialihkan kepada pembelajaran online atau daring. Nah, video pembelajaran ini berguna untuk Ananda dalam memahami dan mempelajari lebih dalam terkait materi yang akan Ibu sampaikan pada saat sekarang ini. Nah, oke Ananda, sebelumnya Ibu menghimbau kepada Ananda sekalian untuk tetap di rumah, menjaga kesehatan, tidak keluyuran keluar, kemudian kalian di rumah melakukan hal-hal yang positif, dan pastinya kalian harus selalu belajar. Nah, jangan lupa juga untuk mengkonsumsi buah dan sayuran, banyak memperbanyak minum air putih, dan juga rajin untuk mencuci tangan. Dan juga Ibu harap kalian terus mengulang pelajaran di rumah agar kalian bisa belajar mandiri, tidak hanya belajar dari sekolah. Oke Ananda, kita masuk kepada materi. Sekarang kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan sosial, materi tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Belajar tentang masyarakat Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada kali ini Ibu akan memberikan dua materi pokok, yaitu yang pertama Nah, baik Ananda, pada kali ini kita akan membahas dua materi pokok ini. Yang pertama yaitu teori masuknya Hindu-Buddha, dan yang kedua yaitu kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Nah, untuk itu Ibu ingin kalian semua untuk memperhatikan video ini dari awal sampai akhir, sehingga kalian dapat mengambil kesimpulan atau intisari dari materi kita pada hari ini. Nah, yang pertama kita akan masuk kepada teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Ini ya. Nah, di sini kita memiliki 5 buah teori dalam masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama yaitu teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini dikemukakan oleh teori Brahmana ini dikemukakan oleh J.C. Van Leur, itu salah satu nama ahli, yang dimana teori ini mengatakan bahwa kepala-kepala suku yang ada di Indonesia atau dulunya disebut Nusantara, mereka tertarik untuk belajar agama Hindu-Buddha. Kemudian mereka memanggil atau mengundang para kaum Brahmana untuk ke Nusantara untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Nah, pada saat itu mereka tidak hanya untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha saja, mereka ingin untuk melegitimasi kekuasaan mereka agar setaraf dengan raja-raja yang ada di India. Nah, pada saat itu berdasarkan teori ini, penyebaran agama Hindu-Buddha ini dimulai dari lingkungan istana atau kerajaan, kemudian menyebar kepada masyarakat-masyarakat kecil. Nah, oke, kita masuk kepada teori yang kedua. Nah, teori yang kedua kita akan membahas yaitu teori Ksatria. Teori Ksatria ini dikemukakan oleh nama ahlinya yaitu F.D.K. Bose. Yaitu menurut teori ini dikemukakan bahwa pada dulunya ketika masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, terjadinya di daratan India dan Cina peperangan antar golongan atau antar saudara. Nah, pada saat itu prajurit-prajurit yang kalah mereka melarikan diri atau meninggalkan India hingga sampai mereka pergi ke Nusantara kita ini. Nah, di Nusantara ini mereka mendirikan koloni-koloni baru, dan kemudian mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara ini. Nah, seperti itu ya.
Nah, kemudian kita masuk kepada teori yang ketiga. Teori yang ketiga yaitu ada teori Waisya. Nah, teori Waisya ini dikemukakan oleh nama ahlinya N.G. Krom. Oke, nama ahlinya N.G. Krom. Nah, menurut teori Waisya ini, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh para pedagang yang ada di India, yang mana mereka berasal dari kasta Waisya. Nah, para pedagang ini kemudian mereka bermukim di Nusantara kita ini. Kemudian mereka ada juga melakukan proses perkawinan dengan para penduduk di Nusantara kita ini, sehingga melalui interaksi tersebut mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara kita ini. Kemudian kita akan masuk pada teori yang keempat, yaitu teori Sudra. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Nah, teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut teori ini, para budak yang ada di India, mereka dibawa oleh para pemiliknya, atau bisa dikatakan mereka untuk mencari kehidupan yang lebih baik, kemudian sampai ke Nusantara kita ini. Nah, kemudian pada saat itu mereka menetap di Nusantara, mereka berasimilasi dan berakulturasi dengan penduduk-penduduk sekitar. Kemudian hal tersebut membawa perubahan kepada penduduk-penduduk yang pada awalnya mereka menganut dinamisme dan animisme, kemudian beralih atau berganti kepada memeluk agama Hindu atau Buddha yang disebarkan oleh para budak yang ada dari India tersebut. Kemudian kita masuk pada teori yang kelima, yaitu teori arus balik. Nah, apa itu teori arus balik, Bu? Nah, teori arus balik ini merupakan teori yang berasumsi bahwa pada perkembangan ajaran Hindu-Buddha yang ada di India terdengar sampai kepada Nusantara kita ini, sehingga para pelajar yang ada di Nusantara kita ini tertarik untuk mempelajari atau berguru di India. Nah, kemudian mereka pergi menuju India untuk berguru, untuk mempelajari agama Hindu dan Buddha. Nah, kemudian setelah mereka berguru, mereka pulang kembali ke Nusantara kita ini, kemudian menyebarkan ajaran-ajaran yang telah mereka pelajari selama mereka berada di India tersebut. Nah, oke, Ananda sekalian, kita telah membahas satu materi yang pertama, yaitu tentang dari masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, di mana yang seperti Ibu jelaskan tadi ada lima buah teori. Yang pertama yaitu teori Brahmana, dan yang kedua yaitu teori Kesatria, yang ketiga yaitu teori Waisya, keempat teori Sudra, dan yang kelima yaitu teori arus balik. Nah, Ibu harap kalian masih tetap stay dan tetap melihat sambil mencatat ya. Kalian boleh mencatat di buku kalian masing-masing inti-inti atau materi-materi yang Ibu sampaikan tadi, sehingga bisa kalian ulang. Dan video ini pun juga berguna apabila kalian bisa memutar kembali pelajaran kalau kalian menginginkannya. Nah, kemudian kita masuk kepada materi pokok yang kedua. Oke, kita masuk kepada materi yang kedua ya. Materi kedua kita akan membahas tentang kerajaan. Nah, pada materi kedua ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara pada masa Hindu dan Buddha. Nah, karena ada banyaknya kerajaan-kerajaan, jadi kita persingkat dan kita perjelas, hanya kita membahas 4 buah kerajaan saja. Yang pertama kita akan membahas kerajaan yang pertama kita akan membahas kerajaan Kutai. Nah, kerajaan Kutai ini adalah kerajaan dengan corak agama Hindu. Oke, berarti Kutai ini Hindu ya, bercorak agama Hindu. Kemudian kerajaan Kutai ini telah ada sejak abad ke-4. Nah, kerajaan Kutai ini menjadi kerajaan tertua yang ada di Indonesia. Nah, kerajaan Kutai ini terletak di mana, Bu? Kerajaan Kutai ini terletak di tepi Sungai Mahakam.
lebih tepatnya di bagian hulu Sungai Mahakam atau sekarang daerah yang kita sebut dengan Kalimantan Timur. Nah, puncak keemasan pada kerajaan Kutai ini terjadi atau berada di bawah kepemimpinan Mula Warman. Nah, kemudian puncaknya tersebut adalah wilayah kekuasaannya yang meliputi hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur. Oke, kita masuk pada kerajaan yang kedua. Kerajaan yang kedua kita akan membahas kerajaan Tarumanegara. Oke, kita akan membahas kerajaan Tarumanegara. Nah, kerajaan Tarumanegara tersebut juga termasuk kerajaan yang bercorak Hindu, sama seperti kerajaan Kutai tadi. Nah, kerajaan Tarumanegara ini berdiri sekitar abad ke-5 yang terletak di lembah Sungai Citarum, Bogor, Jawa Barat. Nah, kerajaan ini merupakan kerajaan Hindu tertua di Pulau Jawa. Nah, yang sebelumnya tadi kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia, sedangkan kerajaan Tarumanegara ini adalah kerajaan Hindu yang tertua di Pulau Jawa. Itu perbedaannya ya. Nah, nama Tarumanegara ini berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan negara. Nah, Taruma ini berarti nama sungai ya, nama sungai membelah antara Jawa Barat tersebut, yaitu Sungai Citarum. Sedangkan negara yaitu yang berarti kerajaan atau negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa Tarumanegara itu berarti kerajaan yang berarti kerajaan berarti Tarumanegara ini berarti kerajaan yang ada di Citarum atau sungai yang ada di Jawa Barat. Nah, kemudian kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan yang memiliki aliran Wisnu. Nah, kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Singawara. Oke, kita masuk pada kerajaan yang keempat, yaitu kerajaan Majapahit. Oke, kerajaan Majapahit sama seperti dua kerajaan sebelumnya, kerajaan Majapahit ini adalah kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, kerajaan Majapahit ini merupakan kerajaan terbesar dan terakhir dalam yang berada di Pulau Jawa. Nah, pusat kerajaan Majapahit ini diperkirakan berada di daerah Trowulan atau sekitar 10 km dari sebelah barat kota Mojokerto, Jawa Timur. Jadi kerajaan Majapahit ini berada di Jawa Timur. Nah, pendiri kerajaan Majapahit ini adalah Raden Wijaya. Sekaligus kerajaan Majapahit ini juga bermula dari hadiah yang diberikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya tersebut Arya Wiraraja tersebut menghadiahi hutan tarik kepada Raden Wijaya. Kemudian Raden Wijaya membentuk atau menjadikan sebuah desa dari hutan tarik tersebut yang dinamakan menjadi desa Majapahit, sehingga berdirilah kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Nah, kita masuk kepada kerajaan yang terakhir. Nah, 3 kerajaan sebelumnya yaitu membahas tentang kerajaan Hindu. Nah, yang terakhir ini kita akan membahas kerajaan Sriwijaya, yaitu yang bercorak Buddha. Oke, kita akan membahas kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha. Nah, kerajaan Sriwijaya tersebut adalah kerajaan bahari atau maritim yang bercorak Buddha yang berdiri di Pulau Sumatera. Nah, kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi. Nah, dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berarti yang pertama suku Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kejayaan atau kemenangan. Jadi Sriwijaya berarti kemenangan yang gemilang.
Nah, kemudian pada awalnya pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya ini berpusat atau berada di Muara Takus, Riau, yang berada di Riau ya. Kemudian pusat pemerintahannya itu dipindahkan ke Sungai Musi setelah kerajaan Sriwijaya berhasil menguasai Palembang. Nah, oke, Ananda sekalian, Ibu sudah menjelaskan dua materi pokok kita pada hari ini, yaitu yang pertama tentang teori masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara, dan yang kedua tentang kerajaan-kerajaan yang ada pada masa Hindu-Buddha. Seperti Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu ingin Ananda sekalian melihat video ini dari awal sampai akhir dan membuat kesimpulan ataupun intisari-intisari dari materi yang sudah Ibu jelaskan, sehingga nanti kalian bisa lebih paham lagi. Dan Ibu juga berharap kepada Ananda sekalian untuk juga mencari referensi-referensi lain, baik itu dari internet ataupun dari buku yang kalian baca sendiri, sehingga kepemahaman kalian tuh bertambah mengenai materi ini. Nah, oke, Ananda, mungkin sekian video pembelajaran Ibu pada kali ini. Ibu harap Ananda sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dan juga kalian jangan keluar rumah seperti himbauan dari pemerintah untuk tetap berada di rumah. Dan Ibu harap kalian melihat materinya sampai akhir dan juga mempelajarinya di rumah ya. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf atas segala kesalahan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.